Ya, ini kasihan patungnya, guys. Sedih. Yuk. Ya, di depan ada patung Yesus, guys. Oh, ini gereja ya? Ada Tabita. He para wong kang kakesayahan lan kamomoton. Apa sih artinya? Ada merene, aku gagal kali ayam. Oh, ini Matius 11 ayat 28 rupanya. Tapi pakai bahasa Jawa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu mualaf yang cukup unik. Kalau boleh tahu siapa namanya, Bu? Waalaikumsalam, nama saya Mbak Wana, Bu Wana Buana dari Bali, asal Singaraja, Kabupaten Buleleng. Buleleng. Kalau boleh tahu, mualaf, Bu? Ya, udah berapa tahun saya di Bali, ya mualaf. Mungkin dulunya itu mualaf dari nenek, dari semua ya, jadi masuk Muslim semua. Oh, satu keluarga? Iya. Masya Allah. Siapa aja masuk Islam? Nenek, bapak? Ya dari nenek, dari bapak, dari dari keluarga. Satu keluarga besar. Keluarga Dari kapan itu? udah lama sih. Oh, udah lama. Tahun? Tahun berapa ya, saya kurang tahu. Masih kecil waktu itu? Iya, saya Oh, dari belum kecil. ada. Hah? Terus saya umur berapa itu bapak udah ya gitu dah, kan dulu kan banyak orang Hindu kan di sana. Ya, ke Singaraja Hindu. Hindu semua, nggak ada Muslim. Oke, Singaraja memang Hindu. Memang Hindu. Terus keluarga ibu Masuk Muslim. masuk semua. Muslim. Oke, terus kalau boleh tahu, suami malah dari Kristen ya? Iya. Mualaf juga? Suami mualaf? Mualaf. Sejak? Baru nikah. Oh, waktu nikah. Iya, Kapan duluan itu? istri gitu. Duluan ibu mualaf. Baru Oh, suami ketemu suami ya masuk Muslim. bukan ketemu dulu terus sama-sama mualaf enggak ya? Enggak, saya dulu. Terus ketemu suami kan Kristen, saya juga ya sama-sama non agama Muslim kan, sama-sama itu. Jadi kayak gitu. Oh, kalau boleh tahu kok bisa nyasar di sini, Bu? Ya karena punya suami dari sini, karena orang tua mertua sakit, jadi kembali ke asli suami. Oh, ke kampung ini, Siti Harjo. Iya. Ketemunya di Bali? Di Bali. Ketemu sama suami di Bali? Iya, di Bali. Oh, suami merantau ke sana, ketemu ibu di Bali. Terus nikah di Bali, baru sekarang ke sini Siti Harjo. Oh. Suami artinya mualaf ikut ibu, kok mau dia? Iya mau, saya diajak ke sini, apa kamu balik lagi? Saya bilang gitu. Enggak, saya ikut kamu aja. Ya, karena kan biasa kan, oke, ini mualaf, tapi begitu dia ke kampung yang notabene ini kan mayoritas Kristen gitu kan, biasa kan ketarik gitu balik. Iya. Ini enggak? Enggak. Ya alhamdulillah ya, sedikit-sedikit belajar gitu. Belajar. Suami nggak ikut belajar nih? Ya sekarang masih sibuk, ya enggak dulu. Sibuknya di sawah, jadi kejar-kejar sama orang nandur gitu. Oh. Iya, brojol. Oh, sekarang beladang suami? Iya. Kenapa nggak balik Bali? Kan lebih enak di Bali. Saya maunya sih ke Bali. Suami saya bilang, karena punya orang tua lagi satu di sini, kasihan ditinggal gitu. Ya dibawa? Iya, dibawa. Nggak, kenapa nggak dibawa ke Bali? Ya nggak mau. Nih, kenapa? Enakan di sini katanya nyawa gitu. Nyawa lebih enak sini? Iya, soalnya kan suami saya kan saudara dua. Yang satu di Kalimantan juga nikah sama orang Muslim. Jadi saudara suami saya juga mualaf. Oh, Masya Allah. Artinya mertua sekarang? Mertua yang perempuan sudah meninggal. Kalau yang bapak masih ada. Kristen? Kristen. Nggak ikut? Ya masih, gimana ya? Ya biasa kan gitu kan, anaknya dua-dua udah Muslim soalnya, nanggung. Gimana ya? Kayaknya ya nggak tahu. Terserah dia. Hanya Allah aja yang tahu. Hidayah kan dari Allah, bukan dari kita. Iya, bukan dari kita. Oke. Ini mau nanya-nanya sedikit nih. Di Bali sendiri, kalau boleh tahu ya, Singaraja tuh kan masih sangat sedikit Islamnya ya? Sekarang sudah banyak. Pendatang?
pendatang ya asli di sana sudah banyak sekarang, sudah maju, nggak kayak dulu. Majunya apa dulu nih? Majunya istilahnya muslim-muslim ya dari mana-mana aja, kalau nikah sama orang Hindu kan jadi muslim. Oh bukan, Pendatang gitu jadi banyak. tapi banyak juga kan yang nikah sama Hindu jadi Hindu orangnya, enggak? Ya ada yang gitu, ada ya tergantung orangnya sih. Jadi ibu aslinya suku Bali, Iya. suku Bali ya. Heeh. Nggak salah kan Bali itu ada beberapa suku kan, tiap Iya, daerah beda. ada iya Balinya tuh beda-beda sih ya. Tapi sekarang saya nggak ngerti kalau Bali itu gimana. Agama Hindu nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti wis enggak. Karena banyak kan anak muda di sana juga kan apa ya, kalau Hindu tuh kan di pura tuh cuman dengerin doang gitu ya. Iya. Ada yang baca gitu kan. Iya, sekarang gitu. Cukup unik. Dengeri yang kayak gitu-gitu pikirannya lain gitu ya. Sekarang zaman sekarang gitu. Main HP gitu ya. Dari ibu sendiri nih, artinya waktu orang tua masuk Islam, ibu cuman ikut aja gitu jadinya. Iya. Nggak ngerti apa-apa, cuman ya udah karena dia kecil udah Islam, ikut belajar Islam. Tapi kan di sana nggak ada yang ngajari Islam. Ada banyak sekarang. Sekarang, dulu? Ada. Oh ada juga. Ada. Sampai ada apa sekolahan pondok kayak gitu. Oh ada pondok juga di situ. Pondok pesantren apa gitu. Jadi kenapa ibu ikut belajar di sini kan udah pintar? Karena saya ngikutin suami, jadi ikut ke sini. Maunya sih saya nggak mau ke sini. Artinya kejebak itu. Nah iya, kejebak sama suami, disuruh menetap di sini. Enggak untuk belajar Islamnya? Iya. Belajar Islamnya juga sama? Iya. Nggak pengen datang belajar gitu? Ya kepingin sih, kadang-kadang tuh ada aja halangannya. Halangannya seperti apa? Halangannya banyak, nggak bisa diceritain. Waduh. Halangannya mencari nafkah. Sini apa sih mata pencarian? Susah kalau sini ada aja. Tani musiman. Musiman tuh maksudnya? Kalau sudah selesai nandur ya nggak ada kerjaan. Nggak ada pekerjaan, sulit pekerjaan. Ya, gitu. Habis nandur itu? Tanam padi, apa nanam jagung gitu ya. Kalau sudah menanam kan kita nunggu buahnya ya. Nah, sudah nyari kerjaan itu ada. Tapi kan ada laut. Nggak semuanya kok ke laut. Ya, kalau semua ke laut juga masih muat lautnya masalahnya. Di laut juga kan musiman. Laut musiman juga. Di laut pun juga musiman. Pokoknya di sini itu cari makan itu ya buruk gitu. Tapi zaman dulu banyak kali pendatang ke sini loh. Nah, artinya kan gampang cari makan dulu di sini. Ya enggak sih. Soalnya datangnya ke sini tuh ada yang mengikuti suami, ada yang mengikuti istri. Oh, gitu ya. Karena itulah. Iya kan artinya kan lebih bagus di sini, buktinya nggak mau pindah. Ini disuruh pilih Bali sama sini, suami lebih milih di sini. Iya, karena saya kan orang tua tinggal satu. Dan saudaranya cuma 2, yang satu ada di Kalimantan sama. Iya. Akhirnya itu kalau mau tinggal orang tuanya itu kasihan. Dia dibawa. Orang tuanya kalau dibawa ke sana kan belum punya tempat tinggal juga, masih Ya ngontrak. nah seperti itu. Kalau di sini kan Punya sendiri, nggak dan pusing. kalau andai kata di sini dijual dibawa ke sana itu nggak dapat apa-apa. Betul. Lebih mahal di sana. lebih mahal biaya di Jadi Bali harus dibandingkan mau, di nggak mau sini. ya Mbak Wana ya. Iya, kalau di sini kalau nggak punya uang apa aja sayuran ada ya itu dipetik, dimasak. Kalau di Bali kan semua beli kok, tapi kan pendapatan setiap hari ada. Kalau di sini kan kadang dapat, kadang enggak. Kalau nggak punya uang ya kita pusing, mau bayar ini, bayar itu gitu. Kadang nangis kepingin pulang. Iya, kadang nangis kepingin pulang, telepon saudara mau pulang adek, gitu. Memang kemarin waktu di Bali kerja apa suami? Dulu suami saya kerja di laut, kapal fiber 1 tahun nyandar. Dari belum nikah sampai sudah nikah, masih 9 tahun sih dia kerja di sana. Karena
bapak saya meninggal, dia pesan sama saya, katanya nggak usah ke laut. Nanti kalau kamu besok ke laut, nggak ketemu keluarga kalau ada apa-apa gitu. Gara-gara dikasih pesan gitu. Iya, jadi nggak ke laut. Jadi pindah ke sini, jadi turun ke sawah. Dari suami sendiri kalau cerita sama kalian lah. Ini kan di sini kan minoritas jadinya ya. Betul nggak? Iya, Islamnya minoritas kan? iya. Itu hidupnya gimana jadi? Tetap rukun, nggak ada masalah. sama saudara, sama tetangga. Iya, banyak tetangga jugaan. Ada yang ngajak-ngajak, ayo kita tahlil yuk. Di mana? Ganjasari, ayo. Gitu. Daripada di rumah Ayo jenuh. kita ke gereja yuk. Ayo kita ke gereja yuk. Udah. Alasannya banyak. Padahal kan Islam, ngapain juga diajakin ke gereja? Ya, kita kan diundang gitu, ada undangan gini. Ayo, ada acara begini-begini. Iya, kadang-kadang kita pikir kenapa kita ke gereja mau kalau tahlilan nggak mau. Ah, nggak wes ngono. Karena tahlilan liatin orang meninggal, nggak enak. Kalau di sini pengajian namanya tahlil. Oh, pengajian. Iya, pengajian itu di sini tahlil namanya. Pengajian Rutin, iya, rutin setiap hari Jumat. Kita rutin di Ganjarsari itu masjidnya. Ya. Jadi jarang ikutin pengajian, lebih sering ke gereja. Enggak, insya Allah enggak. Ya kalau ke gereja nyanyi-nyanyi soalnya. Iya, ke gereja kan cuma nyanyi-nyanyi. Hah? Kayak saya juga punya tantenya nikah sama orang Kristen, katanya dia bilang gini, kalau saya diajak ke gereja sama suami saya nyanyinya apa, saya kan nggak ngerti, nyanyinya potong bebek angsa, sering gitu dia. Iya, saya cerita tante saya, tante kok gitu, saya ya mana orang saya nggak bisa nyanyi gitu dia. Lo kan lama-lama bisa juga, Iya. sama kayak anak kecil kan belajar Enggak, nyanyi. tapi sekarang malah omnya masuk muslim lagi, udah Balik lagi. umroh dia. Ya, Oh. alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaminya kan dari Amerika, Bule. bule. Sekarang anak-anaknya kan semua muslim, jadi ikut dia, papanya muslim. Nikahin Lucu juga anaknya ya. udah berapa gitu. Jadi di sini sering diajak ke gereja. Saya, Iya, semua lah teman-teman. ya alhamdulillah enggak. Oh enggak. Kalau sudah tahu ya. Sudah tahu nggak diajak lagi. Tapi biasa gini ya, kalau orang yang mayoritas muslim tuh malah kita kalau pakai hijab, ini kan jadi kayak aneh gitu kan, yang lain nggak berhijab, kok cuma gua yang berhijab gitu. Iya. Oh, di rumah nggak pakai hijab. Karena orang tua saya masih Oh, orang tua masih Iya, Nasrani. ini. Berarti kalau ada kebaktian di rumah ya tetap saya bantu. Toleransi lah istilahnya. Ini tinggal masih sama orang tua, Rumah sendiri. rumah sendiri. Rumah Oh, sendiri. tetangga. Berdampingan. Ini pasti karena suami. Ya. Kenapa nggak milih ini ya? Apa? Kayak ya udah suami Kristen, misalnya beda-beda agama gitu, nggak bisa ya? Suami muslim. Loh, sekarang yakin nggak? Kalau nggak yakin tuh apa gitu? Ya yakin. Hah? Waduh, ini ganti pemain. Nggak apa-apa, taruh di lantai aja, nggak apa-apa. Kedengar juga kok. Roti sini dulu. Bu. Ganti pemain. Oh, mau pergi. Ya kalau boleh tahu nih, ibu apa tadi namanya? Eva. Oh. Jadi asli Kristen dulu. Iya, terus suami Islam. Terus waktu nikahnya juga suami ikut saya, cuma bertahan 3 bulan. Suami kembali ke Islam, saya ikut. Tunggu dulu. Oh, ya. Aslinya waktu nikah secara Kristen. Iya. Nikah secara Kristen. Suami ke saya. Ikut. Ya. Suami orang mana? Orang Orang- Turen kerja di sini. Orang sumber mancing Terus terus. mancing terus. Beda desa. Beda. Sebelah lah ya. Dia agak jauh lah. Sumber mancing sana loh. Oke. Terus nikah secara Kristen di gereja, pemberkatan di gereja. Ya. Terus 3 bulan suami kembali ke Islam. Suami kembali ke Islam. Ya, terus itu bilang ikut saya atau kamu sendiri. Saya ya bimbang lah. Saya ikut suami. Enggak, sendiri itu maksudnya apa? Tetap Kristen atau pisah? Ya
masing-masing lah istilahnya Oh, gitu loh. masing-masing agamanya atau masing-masing Iya, hidupnya? masing-masing agamanya gitu. Masing-masing agama kan? Iya, Terus? kasih pilihan kamu tetap sama agama kamu apa ikut agama. Oke. Saya Kristen ikut suami. Jadi ngurusin sendiri berdua dari yang Kristen ke Islam, ngurus apa tuh akad nikah lagi tuh. Oh, KUA. KUA lagi ulang, nikah lagi di KUA. Enggak, sekarang gini, kenapa mau ikut suami? Gimana ya kok ya pengen nikah. Saya mungkin gimana ya udah jalannya mungkin karena dari dulu ya dekatnya sama orang Islam. Iya, tapi kan awalnya nikah udah Kristen, Iya. suami balik, oke lah suami balik ke Ya, Islam, mungkin. karena dia dari kecil diajarkan Islam gitu kan? Saya dulu kalau memang dekat sama cowok kalau Islam mau diajak Islam oke aja, cuma tergantung paksaan orang tua harus nikah Kristen gitu. Oh, sebenarnya dari kakak sendiri karena dari dulu kenalnya sama orang Islam, Iya. istilahnya udah siap. Ya udah siap lah kalau memang diajak nikah Islam masuk Islam siap. Cuma pilihannya gitu apa orang tua gitu loh. Orang tua nggak setuju. Iya. Nah, jadi ini waktu jadi Islam Nggak bisa apa 1 tahun. Iya, loh. Wah, ya Allah. nggak disapa 1 tahun dulu. Oh, Padahal rumah dekat-dekatan, ini berdampingan. berdampingan tetangga. Ah, yang sabar ya, Pak. Terus ada ponakan lahir umur 2 bulan diambil ibu saya kan dirawat di sini ya. Itu baru mau nyapa. Izin dulu, bisa ini supaya lebih. Akhirnya kok malah jadi diadopsi sama ya, Mbak? Iya karena apa ya Bu? Mungkin hidayah aja ya Bu. Iya. Saya mong gitu loh Bu. Karena mama papanya di sana kan sibuk. Heeh, Terus iya. diambil sini. Terus saya bantu ngomong, Bu kan masih ngajar Iya, tuh. waktu itu. Terus gitu ya itulah mungkin kebuka hatinya orang tua Oh, saya untuk iya, iya. itu. Oh, Karena nggak ada yang bantu ngomong gitu loh. Gitu. Oh, dari 1 situ tahun Bu. setahun sama sekali nggak teguran. Ya cuma gimana ya kok antar kakak yang adik yang saya rawat itu kakaknya kayak mau ke saya itu diantar dari depan rumah gitu nggak mau masuk. sampai sekarang atau gimana? Udah damai Selama kan? 1 tahun Bu. Oh, selama 1 Iya, Ya sampai itu kan. Tapi ada sekarang sudah enggak baikan ada semua. damar itu hati bapak saya yang keras dulunya. Oh, iya iya. Terus ada damar terus hatinya luluh mungkin karena damar kan nggak mau pisah sama suami saya. Ayah kalau panggilan ayah. Iya iya iya. Sebenarnya Om cuma manggilnya ayah. Iya iya. Mungkin hatinya luluh bisa nerima suami dan saya udah. Oh, alhamdulillah. Tapi dari nenek moyang dari bapak saya ya nenek aslinya muslim, kakek ya muslim. Terus siapa yang jadi Kristen? Kan nikah sama ibu saya. Oh, bapak yang Dulu yang bapak dulunya, keluarganya kan dulu keturunan. keturunannya Islam. bapak tuh Islam waktu kecil. Ya masih gimana ya, kok saya nggak tahu ceritanya Islam atau enggak. Kecilnya cuma orang tuanya dulu itu dari keluarga Islam semua. Orang tua. tua dari ayah. Dari ayah saya Islam semua. Bapak, Ya, mama. kakek saya dari bapak itu orang Kudus, orang Islam. Kalau nenek saya kan orang Sumbermanjing itu juga Islam. Gitu. Baru kalau kakek nenek dari ibu saya kan Memang Kristen. Oh, dari pihak ibu memang Kristen keluarganya. Ya, tapi kalau dari keluarga bapak malah sebenarnya Islam. Kakaknya nomor 1 aja yang di gedok turen itu Islam. Jadi kenapa dia malah nggak terima waktu lu jadi Islam? Harusnya kan? Ya nggak tahu ya, ke prinsipnya orang tua kan kita nggak tahu ya. Iya, cuman di gereja sendiri aktif artinya bapak. Tetap aktif. Aktifnya itu cuma jadi jemaat atau aktif seksi sibuk? Enggak ya, cuma jadi jemaat aja. Karena udah faktor umur juga. Waktu masih muda? Oh, dia muda ya sibuk kerja. Cuma lebih dekatnya, kuatnya dia itu waktu udah nggak nyupir karena faktor sakit kena diabetes itu kan di rumah aja nggak nyupir lah, dulunya kan nyupir dia. Bapak ini sopir, ibunya guru. Ibu guru. Iya. Saya paham semua itu. Karena masih dekat. Iya dekat di lapangan sini. Oh. Kalau diurut ya mungkin masih agak saudara, ada bawah saudara. Jadi yang nggak setuju bapak kalau ibu waktu itu nggak ada masalah masuk Islam. Ya mungkin faktor dari bapak ngikut bapak juga gitu loh mungkin. Karena bapaknya yang Kita nggak langsung ngomong, Pak Bu, aku sisi suami saya, Pak Bu, aku kembali ke Islam, Eva ikut saya gitu enggak. Kita diam-diam.
Pertama ngurus itu mau ngurus pisah kakak sama Hmm. buat KTP. Terus dia pulang langsung dari rumahnya sana bilang, aku balik nang Islam ini, kamu ikut aku apa kamu tetap agama sendiri. Terus Yes, ya ikut sampean aja gitu kan. Ya udah ngurusi ya suami saya. apa yang membuat kakak tuh yakin masuk Islam? Karena kan boleh, ada juga bukan boleh ya. Maksudnya ada Karena juga aku orang yang gini gitu tuh, pisah gitu aja, kan nggak ada masalah pisah. dulu tuh pernah kerja ke Singapura ya aku. Majikan tuh orang Buddha atau orang gimana gitu. Terus waktu tahun baru Natal kan aku kan tahu KTP saya kan gitu. Kristen. Katanya majikan saya bilang, kamu itu loh ngerayain hari raya bukan sekarang. Hari raya kamu itu orang Melayu gitu. Mungkin udah jalan takdir saya gitu. Kalau memang saya harus Islam gitu. Oh maksudnya nih hari raya tuh maksudnya apa? Oh dikiranya Islam. Kan saya kan udah tahu, majikan tahu saya agama Kristen kan waktu Desember Natal itu kan Iya. hari raya saya. Cuma majikan saya ngotot bilang kalau hari raya saya itu seperti orang Melayu, Lebaran gitu. Kan kalau di Singapura kan orang Melayu kan Lebaran gitu. Betul ada. Ya, kamu bukan Christmas kan gitu hari rayamu, kamu tuh ikut. oh ditebak gitu. Iya, Oh, tapi orang Buddha. lu nggak komplain? Kakak nggak komplain? Loh, Kenapa? Yang Kayak gitu. enggak ama saya hari ini enggak, kamu itu orang hari rayanya orang Melayu gitu. Ikut orang Melayu. Terus saya nggak jadi sama orang anak Bululawang, ketemu suami itu. Oh tadinya ada. Iya. Orang anak Bululawang itu juga Muslim. Semua cowok yang mau terima saya itu semua Muslim. kenapa? Karena kurang Kata- penduduk di sini. Nggak tahu orangnya jauh-jauh. Dulu waktu kan awalnya ada telepon HP baru masuk sini 2006 dulu itu. Kenalan anak sana-sana itu semua Muslim. Nggak pernah dapet yang Kristen gitu. Kenapa nih yang Kristennya terlalu sedikit atau? Ya nggak tahu, mungkin jalannya dari Allah itu mungkin kenalan gitu-gitu. Kan ini Tuhannya beda nih. Salah pilih masuk neraka loh. Ya nggak tahu juga kok, saya cuma nurutin hati, nurutin biar keluarga juga rumah tangga biar rukun gitu. Nggak, kadang aku bingungnya gini ya. Kalau orang milih agama tuh kayak ngikut aja kan, apa nggak mikir Ya nih bahaya mungkin gitu. awalnya ngikut, cuma lambat laun kan memang harus yakin ini yang harus saya Yakin nggak masalahnya? yakin. Insya Allah yakin. Karena Allah. Ya karena kan, Karena Allah. karena ya. ya ujungnya kan gini ya. Agama banyak. Iya. Ya bukan hanya Kristen Islam lah, banyak ada Hindu, Buddha, bla bla bla. Tapi kan yang nyampe nanti ke surga cuma satu masalahnya gitu. Salah kapal mati binasa selamanya kalau kasarnya gitu kan. Ya di dunia mungkin cuma berapa lah 60-70 tahun, tapi kalau di akhirat selamanya loh. Salah pilih Tuhan gawat loh. Yakin gitu. Yakin. Insya Allah. Waduh, jangan insya Allah. Yang ini nggak boleh insya Allah loh. Kan lebih enak Kristen gitu. Tuhannya berwujud. Enggak tentu. Ganteng lagi. Belum tentu. Saya ngerasain dari kecil Kristen ya sama aja. Sama aja. Iya. Tantangannya juga kan. Tantangannya juga banyak. Loh. Tapi kan Tuhannya bisa ini, bisa mengabulkan doa, bisa datang lagi malah. Sering tuh orang-orang bermimpi ketemu Tuhannya. Tadi apa? Kata siapa? Loh, kesaksiannya banyak kok. Itu mungkin orang pilihanku, tapi saya belum yakin kalau dulunya ya gimana ya kok pokoknya. Nggak pernah dengar yang kayak bisa ini didatangi Tuhan, Yesusnya Ya datang. waktu dulu waktu jadi orang Kristen, waktu ibadah firman gitu ya disampaikan gitu-gitu, cuma saya belum yakin karena belum mengalami gitu. Nggak pernah. Nggak percaya juga mengalami, gitu. ya. Nah Islam lebih ini, Tuhannya nggak kelihatan, Allah nggak kelihatan gitu. Tapi kadang kalau kita waktu sholat minta apa ada. Dulu nggak gitu. Enggak. Waktu Kristen nggak pernah berhasil Minta petunjuk apa langsung ditunjukin apa gitu. di Islam. Ya waktu sholat minta tunjukin gimana itu ada. Contoh apa Jawabannya tuh? ada. Contohnya? Waktu ya kerja susah, jualan sepi gitu kan. Kita harus sholat, gimana caranya gitu. Langsung ada jawaban gitu. Zikir, wirid apa yang harus dibaca biar rezeki Allah dilancarkan itu ada. Terasanya di situ. Iya. Terus ini berapa bersaudara? 3. Hubungan dengan yang kakak atau adik? Ya tetap
rukun kok. Sama mereka rukun. Iya. Ya Wah. harus. Ini What? cewek sendiri. Saya sih Oh cewek sendiri, aja. kakak sama adik. Cowok. Jadi waktu masuk ke Islam mereka gimana? Cuma diem. Diem ikut kelompok bapak lah ya, Ya diem mendiamkan. aja, nggak negur, nggak harus kamu gini kenapa gini, nggak, cuma diem ya. Kalau ditegur, misalnya duluan negur atau datang ke rumah gitu? Ya biasa seperti biasa, nggak tegur sapa biasa. Like soal negur soal agama nggak pernah. Oke, kalau bapak waktu itu yang kayak diam-diaman tuh, lu ada pulang nggak kakak nih? Kakak ada pulang ke rumah Iya, nggak? ya biasa waktu kakak pulang, adik pulang ngumpul ya kumpul biasa. Cuma mau tegur sapa ngobrol enggak. Didiamin gitu, dikacangin lah kalau orang Iya. bilang. Walaupun masih sering pulang ke situ, Iya. nggak pernah bilang kenapa saya didiamin gitu atau Enggak. tanyain, Saya udah paham sendiri. sadar diri lah. Iya. Oh, Ujung-ujungnya kalau sekarang udah sakit-sakitan ya saya yang rawat tuh. ya karena samping rumahnya. Iya. Ya biasanya itu anak perempuan yang ujung-ujungnya lebih ini ya, lebih Iya. menjaga. Kakak di Malang, adik kerja juga di Malang. Kota Malang. Iya, Kota Malang. Jadi kalau dari bapak pernah nggak mempertanyakan gitu masalah agama? Enggak. Sampai sekarang nggak pernah. Enggak. Mungkin udah ya udah ini pilihan saya. Nggak pernah marah juga ke suami, lu gimana sih kemarin nikah Kristen sekarang jadi Islam gitu? Enggak bahas itu. Nggak mau bahas juga. Sekarang ada ponakan yang saya jaga itu lebih sayang juga, udah terima sepenuhnya sama suami saya daripada awal nikah. Terus gitu si kecil boleh ada kata Loh, si kecil gajikan mah gitu. si kecil kan dari keluarga papa mamanya kan Kristen, belum dibaptis. Kalau ayahnya Jumatan ikut Jumatan. Yang anak angkat ini ya. Jadi Keponakan. jatuhnya ya keponakan, tapi udah kayak anak angkat ya kan? Iya, Tapi nggak apa-apa. enggak apa-apa. Tinggal di mana? Karena buyutnya ponakan saya itu keluarga muslim. Dari mamanya itu neneknya muslim, cuma mamanya, mbahnya ponakan saya itu yang Kristen sendiri. Jadi bulenya satu keluarga besar itu muslim. Kok bisa orang nih jadi Kristen ya? Ya, ini mungkin soal pertama nikah, neneknya ponakan saya itu yang di Malang, dari mamanya tuh nikahnya sama orang Kristen. Oh, Gitu. ketarik ke Buyutnya situ. di Malang ya muslim haji juga. Oh iya, kalau di Malang kan Islam gitu. Jadi kemarin udah segala Bu ya ke buyut gitu ya. Assalamualaikum ya, tuh kaget buyutnya. Kok bisa? Padahal Jumatan ikut Jumatan ayahnya. Kalau ada syukuran apa di masjid, ayahnya ikut. Keluarganya nggak komplain tuh, dia punya Enggak. ini Cuma ikut. mamanya sama papanya udah bilang anaknya ayahnya gitu. Iya. Ya wis terserah kan, nanti kalau udah besar kan dia bisa merasakan milih. pilihan sendiri. Mau ikut yang mana gitu. Umur berapa sekarang? 4 tahun setengah udah TK kecil. Masih belum ngerti ya. Ya, biarlah nanti dia milih sendiri gimana. Kalau ayahnya ke masjid apa ya ikut. Lucu juga ya. Acara-acara ikut lah. Iya. Kemarin lebaran aku beliin baju koko ya Bu. Kan saya tahu beliin baju ayahnya itu baju tuh. Aku nggak dibeliin Bu. Terus sebenarnya panggilnya tante sama om, cuma Iya. dari umur 2 bulan saya ngerawat. Oh, mulai umur 2 bulan. Iya. Kan bawa pulang sini, habis cutinya mamanya kan dibawa sini. Karena papanya Tinggalnya di mana di sini? di Malang sama papanya. Iya, enggak masuk. Iya sama ibu saya satu situ. Kenapa dia nggak ikut di Malang? Karena papa mamanya sibuk kerja tuh, berangkat pagi, kerja di dealer kan. Dealer motor, berangkat pagi jam 7, pulang ibunya jam 5, papanya jam 7, setengah 9 gitu. Ya masih ada waktu dong, kan kota kecil belum Terus yang kena rawat Jakarta. yang jaga nggak ada. Neneknya yang di Malang udah jaga 3. Kakaknya itu ponakan saya sama adik ponakannya 2, kecil-kecil juga. Jadi diminta ibu saya dirawat di sini. Memang rezeki nih, tapi Ya, tapi saya sendiri belum dikasih 7 tahun. belum dikasih turun. Nggak pernah berpikir, wah ini mana tahu gara-gara Islam nih. Enggak, mungkin saya kemarin itu ikut orang Sidoarjo pengobatan terapi rukiah yang di Kidul Pasar Pak Hermanto itu gitu. Terus Gimana caranya bisa kata Habibnya dikasih tapi nggak tahu kapan nanti. Mungkin nunggu si kecil ini SD atau gimana, karena saya aja kalau deket ayah gitu ya Bu, tiduran itu deketnya kalau ayahnya dia cemburu, marah gitu loh. Mungkin nanti kalau udah
dewasa ada SD, mungkin insya Allah mungkin dikasih. Itu Sabar aja lah. ujian mungkin kok ini Ujian, kok. setiap orang punya Iya. ujian. Temanku dulu ada yang sampai 9 tahun. Ya mungkin ujian suami saya kuat dengan saya kuat dengan iman saya yang baru ini gitu. Amin. Iya. 7 tahun. Biasanya tuh yang dari sebelah ada juga yang ngomong gitu kan, itulah siapa suruh kamu mengkhianati Tuhan kita yang ganteng. Itu ya mungkin tetangga saya juga bilang nggak mungkin Ada yang ada bilang yang gitu. bilang gitu tapi saya nggak dengar. Kalau denger ya nggak respon udah kok itu udah mungkin cobaan. Ya setiap orang punya inilah cobaannya masing-masing gitu. Ya kita lihat orang lain kayak senang padahal juga ya Iya. pasti ada masalah kan gitu. Yang penting ya kuat aja gitu. Jadi ini kok bisa nyasar di sini? Itu undangan dari budaya. Oh, karena tahu. Akhirnya saya udah tahu kok kalau Mbak Eva ini masuk. Iya, cuman kegiatan di masjid belum bisa Kenapa? ikut. Karena sibuk. Sibuk ya kerja, jualan kan saya jualan cilok terus ada tanggungan masak buat orang kerja tukang gitu loh, catering makanan, mak sayuran gitu. Jadi waktunya masa ada gini nggak bisa. Siap. Anak kecil si kecil kalau tahu ya selalu ikut aja. Iya, Itu liwet gitu nggak bisa. Jadi kalau ngelihatnya nih, sebenarnya Islam Kristen tuh di sini gimana sih kehidupannya? Islam Kristen Akur-akur aja nggak ada masalah ya? akur aja. Jadi kalau kita depan gitu akur tapi belakangnya kita nggak tahu. Ya kan pasti dengar juga gitu. Nggak, meskipun dengar saya Sama saja ya. banyak Di sini masjid banyak. Cuma 1, 2 pasar. itu di Berkayam itu. Oh iya 3. Iya. Ada 3. Kalau gereja banyak ya sini. Banyak. Sekarang banyak pepandan-pandan gitu banyak. Nambah terus. Iya. Sejak kemasukan muslim ini ada muslim ini gerejanya malah nggak ada gereja anak-anak. Anak-anak iya. Kayak gitu ya. Maksudnya? Iya. Induknya kan yang gereja itu Yang di jembatan. Oke, KJW itu. Iya. Induk Itu gereja masih itu induk. gereja induk, baru Iya. yang lain rayon-rayon Ada. kecil. Kayak musola gitu. Iya, yang Musola kecil-kecil. gitu ada. Ah. Terus kenapa tuh ditambah terus? Ya Nggak tahu kok. Saya sudah nggak ikut apa. Kadang ya sampai nggak ada wongnya. Apa tuh? ada jemaatnya. Oh, sepi. Sama soalnya kebanyakan itunya. Kebanyakan cabang. Iya, cabang. Oh, udah mulai sepi. Jadi ngapain dia buka kalau sepi? Tahu kok. Saya bukan cuma Atau karena sibuk juga orang-orang udah nggak ada waktu. Tapi waktu kan ibadahnya hari Minggu, lagi libur. nggak tentu. Tadi saya sitting pun kan udah ada juga saya teleponnya. Masih ada yang di sawah, ladang. Ya karena kalau di daerah kayak gini kadang-kadang hari Minggu sama hari biasa sama aja gitu. Sama. Ya, kalau dulu hari Minggu itu libur nggak semua, boleh. nggak Kalau ada hari ke libur, sawah. Hari Minggu nggak boleh ke sawah. nggak boleh ada orang ke Ini sawah. peraturannya dari lurah kan. Lurah hari Tapi Minggu kalau harus libur. sekarang Sekarang lurahnya los ya los. sekarang wis gak ada itu. Nggak ada lagi aturan hari Minggu off. Iya. Nah, Ya sebenarnya pengaruh nggak sih kalau Minggu ke ladang nggak ke ladang? Enggak. Maksudnya sawahnya tetap hidup juga kan? Jadi ngapain juga ke ladang kalau sawahnya tetap Waktunya Hidup. ngemes kan. udah itu Waktunya mupuk, waktunya kasih air gitu kan. Nanti dilihat tanaman padinya tumbuh apa enggak kita kok. bisa orang ganti loh. Cukup jajan ya, mungkin itu aja. Ada ini nggak mungkin yang mau disampaikan nih mengenai desa ini gitu? Jelasin deh. Ini soalnya termasuk desa yang unik ya, karena bisa dibilang salah satu desa Iya, yang Kristen ya. Semoga aja lurahnya lebih baik lagi. Oh, lurahnya yang dikomplain. Jadi lurahnya orang apa? Orang sini. Kristen. Orang sini ya? Iya. Sini pakai lurah bukan kepala desa. Ya, kepala desa sama aja dengan lurah tuh. Oh, kepala desa tuh lurah. Iya. Iya. Beda dong, kades ya kades. Sama aja aku kades. Loh kan orang panggilnya kades dulu kan. Kalau lurah dipanggil Pak Lurah, Pak Lu. Kepala desa. Sama aja. Oh, sama ya. Itu dipilih atau dikirim? Iya, dipilih rakyat. Kalau dipilih rakyat kepala desa, kalau dikirim lurah. Sama aja mungkin kok. Pak Uwo itu sini itu Pak. Beda loh, gimana sih?
Lurah Kepala- kasun itu ah. Kepala desa pemilihan, kalau lurah dikirim dari kantor pemerintahan. Oh, kasun itu Ngin. Hmm. Oh, kasun. Yang Saya nyebutnya ya sama aja di sini. beda tanggung jawab sama wewenang. Oh, Oh, beda pegangan. pegangan itu. Hmm. Berarti kasun itu Ngin lurah ya. Iya, kalau yang dipilih kepala desa. Iya. Semoga aja. Ya kan kalian yang pilih. Saya dulu bukan milih itu. Ketahuan. Ketahuan nggak milih. Siap. Saya bukan milih itu. Oke. Mungkin itu aja. Makasih ya atas waktunya. Yuk. Loh, aku nggak masuk frame ya. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang baru, ya untuk gondrong gitu kan. Dan Rasulullah memang dengan tegas mengatakan meniru orang Yahudi, membelah dua rambutnya. Dan kebetulan mantan Tuhan kita itu orang Yahudi. Apa jenenge Ibu? Sekarang disebutnya siapa Ibu? Isa Al-Masih. Dan kafirlah kita ketika kita tidak yakin bahwasannya Isa Al-Masih adalah nabi. Karena termasuk dalam rukun iman kita untuk mengimani para rasul, termasuk Isa Al-Masih putra Maryam. Boten putra Yusuf nggih Bu nggih? Nggih Pak. Ini baru sebagian yang datang. Kenapa? Karena saya mendulukan, nanti kita akan podcast juga, akan rekaman juga, jadi biar sambil jalan dan sebagian masih nyangkul nggih. Mungkin sudah pulang tapi makan dulu nggih. Kayak gitu ya. Ini saudara-saudara Jeng Rosi juga ada. Dan donatur yang ngasih, ini Al-Qur'annya masih disegel, cuman kalau ini kayaknya kok kebuka nih. Kebuka kayaknya kemarin karena dilihat kayaknya. Tapi ini baru, ya wis, dilangkahin saja. Yang belum, yang nggak gadis, segelnya nggak ada. Itu biar buat Ustadz Wawi di sini. Dan di Jakarta masih banyak Bu. Belum saya ini. Kok ini aja bawa ini aja nggak ke bawah nih, masih ada di hotel. Koper saya patah. Ini ada Al-Quran, saya kasihkan rijal dulu, laki-laki dulu. Kenapa? Ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin terhadap wanita. Monggo dibuka segelnya, Pak. Oke. Nah, gilir ke kanan. Do, buatan napa-napa. One man, one Quran. Dibuka nggak apa-apa, Bu. Dibuka, nggih. Tenang, di rumah masih banyak. Atau mau tuker warna sebelum dibuka segel? Gak apa-apa. Saya janda, senangnya ungu. Oh, tanda apa-apa. Ada ungu? Oh, enggak. Berarti punya suami. Oke. Kok banyakan ungu? Apa-apa ya. Waki janda pirang tah? Biru katanya. Di sini aki janda pirang tah? Aki janda pirang di sini? Gak ada. Oh, enggak ada. Wah, Ireng. Janda ireng. Silakan dibuka. merah kok ungu. Oh, nggak janda Wis. katanya. Ini ono tinggal dipilih yang belum dibuka segel boleh tukar, yang sudah nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ungu iku? Iya, biar enak dipandang. Oh, nggih. Enak dipandang. Ininya lebih enak- enak dipandang. Enak dipandang Terus nggih. dibaca kan enak. Nggih. Silakan dibuka. Sejuk gitu ya, Pak. Silakan Ini dibuka. biru. Ada yang pertama. Bagus. Nggih, boleh tuker. Nggak apa-apa buat Pak Wawi, Semua buat Pak Wawi. bagus. Buat Pak Wawi. Oh, baru, anyar. Anyar. Oke. Sebenarnya tertarik membaca. Ini yang mau bicara ngomong sini. Gimana?
dideketin. Gimana Qurannya? Bagus. Itu dipegang, bagus. Oke, bilang alhamdulillah, terima kasih donatur. Alhamdulillah, terima kasih donatur. Qurannya bagus kayak yang ngasih. Amin. Wah, terbang saya. Ya, alhamdulillah. Siapa yang baru pertama kali pegang Quran terjemah kayak gini? Ini Sudah. saya baru kali ini. Yang benar, Ibu. Iya. Pakai Saya mic, Bu. nggak punya masalahnya. Pakai mic, Bu. Ya ini aja. Oh, ya sudah. Ini pertama kali, ya Allah, pertama kali pegang Pertama Al-Quran. kali. Silakan Bu buka sekali, Ya buka Allah, sekali. pertama kali saya pegang Al-Quran warna biru, cantik, ganteng kayak yang ngasih. Alhamdulillah. Jadi silakan dibuka segelnya semua. Nggak, kalau saya enggak. Nanti aja di rumah, biar sama suami. Oh, barangkali. satu lagi buat suami. Gak apa-apa buat suami. Yang merah. Dibuka. Dibuka. Saya Bali. Oh, nggak bisa ngomong teh. Iya, Nah, ini Bali. dari Bali. Dari sini ke Bali 44.000. Naik solar 44.000 sampai Bali. Naik solar bukan naik panter. Solarnya naik mobil ditunggangin. Nggih, Bu. Monggo Bu dibuka satu. Nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa, Ibu pegang ini aja. Saya tanpa ini, saya nggak apa-apa, ini aja buka. Jadi kalau misalnya mau dikasih suami dalam posisi bersegel nggak apa-apa. Soalnya laki-laki nggak mau kalau janda. Maunya gadis. Enggak, sama aja, yang penting Sama kan aja. enak dibaca. Oke, buat nambah-nambah, oke. Bu, nanti ini buat di sini, buat Ustadz Wawi. Jadi saya bongkar. Saya buka segelnya. Berarti kalau saya bilang surat 47, siapa yang bisa buka? Surat ke-47, surat Muhammad, siapa yang bisa buka? Yang udah pernah kayak gitu buka? Belum pernah? Oke, kalau belum pernah berarti saya main halaman saja ya. Kan biasa pegang Bible. Jangan ketawain dah. Saya bukan norak. Mereka ini biasa pegang Bible. Gitu. Jadi kalau suruh pegang Quran nggak tahu. Ntar dulu. Ntar cari. Nggak bisa, Jeng. Baca terjemahannya mereka. Jadi gini ya, teman-teman. Kenapa saya kok galang terjemahan? Dan kalau bisa tuh titip uangnya aja ke saya ya. Saya bawa Qurannya, koper saya patah, lengan saya ini keseleo. Dan syukur kalau sama ngasihnya. Nah, kalau misalnya dikasih uangnya, saya bisa beli di daerah sini, kemudian saya langsung kirim gitu. Atau daerah Solo misal, langsung saya kirim. Jadi saya datang itu udah ada di rumah ustadznya gitu. Surat 47. Nggak apa-apa. Ntar iya, benar, pakai halaman. No, Bu. Order. Membaca. Nah, sudah Ibu, itu halamannya. Lah, tulisannya tulisan Arab kafe, Bu. Lo piye iki? Oh, halaman 507 nggih, Bu. Nggih. Di atas sini. Saya bukannya nggak ngerti. Saya nggak pakai halaman kalau baca. Pakai HP. Ayo, tolonglah please. Ten, please. Saya bukannya nggak bisa baca Quran, Ten. Saya biasanya baca Quran nggak pakai halaman, Ten. Jadi teman-teman jangan diketawain ya. Tapi walaupun ketawa kita nanti ingat-ingat. Kita pertama kali buka Quran pakai halaman. Ibu. Bu, nanti ingat-ingat pertama kali buka Quran pakai halaman bukan nama surat. Allah Karim. Jadi sudah tahu ngajar ngajinya mualaf gimana? Ya Allah, ya Rabbi. Jangan anggap enteng. Nih saya ngajar aja nggak ketemu halamannya tadi. Pojok kanan ya Bu, surat ke-47. Nomor yang ayat yang ke-7. Saya baca ya Bu ya.
Karena perbedaan kita dengan waktu masih di Kristen gini, kalau di Kristen cuma terjemahan, tapi kalau di Islam itu harus dengan teks asli, original teksnya. Dan keistimewaan Al-Quran itu, nabinya ada, original teksnya ditulis. Tapi kalau Bible, Nabi Isanya sudah nggak ada, Yesusnya sudah nggak ada, sudah diangkat. Nah, 400 atau 300 tahun lebih kemudian, baru Bible-nya ditulis. Jadi, dari segi keaslian, Al-Quran luar biasa. Karena ada nabinya yang menerima wahyu gitu. Terus siapa saksinya yang Nabi Muhammad menerima wahyu? Yuk wake toh. Banyak. Salah satu saksinya siapa? Salah satu saksinya adalah mereka yang menulis surat Toha. Nah, dalam surat Toha itu ada cerita ketika Umar bin Khattab hendak memukul adiknya di rumahnya, dia mendengar dari balik pintu surat Toha dibaca. Toha gitu dibaca. Nah, kemudian Umar bin Khattab masuk dan bilang, apa yang kau baca berikan kepadaku. Dan itu ditulis di atas kulit kambing. Artinya itu malamnya turun wahyu, ditulis, kemudian paginya Umar bin Khattab membaca. Dan masuk Islam. Antarkan aku menemui Muhammad. Nah, dari situ baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Masuk Islam Umar bin Khattab. Ngerti nggih? Jadi surat ke-7 saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Oke, saya enggak pegang ini aja dah. Lihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau mau beristiqomah, menolong orang, menolong untuk menyiarkan Islam, artinya menyiarkan Islam dan belajar Islam, maka Allah akan menolong hidupmu. Sing miskin dikayano, sing akeh hutang diluasno, sing lagi patah hati diganti lagi, insyaallah gitu. Dengan yang lebih baik. Yang surkum wa yusabbit aqdamakum, artinya apa? Membuat kakimu tegak di bumi. Artinya apa? Enggak malu, Bu. Kan kita kadang ngerasa malu ya di dunia ini. Kenapa? Oh, saya malu, aku nggak butuh apa, nggak punya apa-apa, hidupku tergantung sama orang. Itu nanti kalau kita benar-benar berada dalam Islam, mempelajari Islam secara baik, mengajarkan Islam, intang surullah. Maksudnya bukan menolong Allah, artinya mensiarkan Islam untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Maka Allah akan berikan kepada kita namanya izzah atau harga diri, sehingga kita itu seolah-olah ketika berjalan di atas bumi itu berjejak. Jadi nggak goyang, gih. Kalau saya nggak jejak kan goyang, tapi kalau jejak kan gagah, gitu. Artinya apa? Tidak malu, punya harga diri. Jadi itu jaminan Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam Islam, insya Allah Allah akan berikan kita harga diri dan kita berjalan di muka bumi ini dengan tegak dan dijaga oleh Allah gitu. Jadi jangan ragu-ragu kalau ngaji, walaupun ya habis capek dari kandang, dari sawah, ngaji nggih. Insyaallah nggih. Sudah tahu caranya buka? Nggih. Sudah tahu. Ini Qurannya sebagian masih ada di Jakarta insyaallah. Kita kirim insyaallah. Dan ini susulan guys, kemarin sudah ini susulan dari netizen, dari ya infak, insyaallah. Nah, kata antum mau nutup itu? Iya, ini insyaallah, biar nggak bocor lagi, insyaallah nih. Alhamdulillah, ini saya terima. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan diberikan pahala jariah buat itu susulan guys, soalnya nanti kalau misalnya ada lagi tak susul by rekening. Iya, alhamdulillah. Ini Al-Qur'an nih gini aja, buat mualaf saja. Nanti yang dari Jakarta yang buat di sini kan otomatis. Oh iya, ini khusus mualaf ya. Nah, yang sudah dibuka ini baru, cuman tadi ngajarin mereka buka Quran. Jadi bukan per surat, per halaman sekian. Halaman, iya betul kalau sini gitu. Mantan ote. Bukan per surat, betul. Halaman. Nggak tahu surat. Iya. Pakai terjemahannya mantan ote. Harus pakai halaman. Terus bacanya terjemahan gitu. Jadi sudah saya sampaikan ya, insyaallah sampai detik ini posisi 0, insyaallah. Nanti kalau ada lagi kita sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.
Oh, ini yang tempat tidur yang dipersiapkan. Iya. Makanya nginep dong. Sudah, biar ini, biar nggak kecewa. Aku tak turu. Biar gak kecewa mas. Aku tak turu. Yes, aku tak turu. Lah, aku tidur sini. Ya Allah. Dosir, Katanya sama. Udah aku rekam. Nanti kayak putri duyung begini kok ya. nanti sama kau Julius saya kan nginep gitu kata Pak Aziz. Ah, ya Allah. Wah senang berusaha. Terus karpeti ya ibu sama istriku aja ibu karpeti. Nanti Oh ya, di karpeti. di nginep di sini boleh, nginep di depan sana boleh. Ada aku Juli sama Ko Aziz. Ini memang nanti untuk ustadz di sini ya. Iya. Som- Sana juga semua untuk Ustadz itu. Belajarnya di sini ya. Belajar di sini bisa. Nanti gitu. Tempatnya membimbing hotel. Pembimbing hotel.